Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, yang telah memimpin kami melewati tahun yang lama, tahun 2025, dan menghantar kami ke tahun yang baru ini di penghujung minggu terakhir dari bulan ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhanku, Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Untuk kesekian kalinya kami ada di ruangan ini, menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Bapa, kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Roh Allah selalu melingkupi kami, agar selama kami hidup, kami terus memuji nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, kini tiba saatnya Kau berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk ada di depan ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus, kuduskan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semua datangnya dari Tuhan, menguatkan, membangun iman jemaat-Mu, sehingga boleh pulang membawa berkat rohani yang baru. Kuduskan kami semua Bapa, biar Allah Roh Kudus mengambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk hari ini boleh ada di depan Bapak Ibu semua. Oleh anugerah Tuhan saya masih dipercayakan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah memberi saya kesempatan untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, terima kasih buat Bapak Ibu jemaat yang sudah mendoakan saya bisa ada di tempat ini. Saya percaya itu. Amin. Yang keempat, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayat yang pertama, kemudian 3, 13, 16 sampai 17. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca saling bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang ketiga, saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang ketiga. Ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. 16-17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini mengatasi krisis iman di tengah fakta morgana kehidupan. Antara kemakmuran palsu orang fasik dan penderitaan orang beriman. Di saat krisis, slide berikutnya.
Sadar atau tidak sadar, seringkali kita terjebak dalam pemikiran membandingkan nasib kita dengan orang lain. Kali lagi, di saat krisis, sadar atau tidak, seringkali kita terjebak dalam pemikiran membandingkan nasib kita dengan orang lain. Meskipun hal itu lumrah dan normal sebagai manusia, tapi tidak normatif. Dan hal yang paling membahayakan lagi ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan keberhasilan dan kemakmuran orang fasik. Itu paling membahayakan. Pemazmur telah mengalami jebakan pemikiran ini, sehingga ia menganggap sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Dan melalui mazmur ini kita diajar untuk lebih bijaksana mengelola pikiran kita, untuk tidak sesering membandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Sadar atau tidak sadar, kerap kali begitu. Kita kalau lihat orang lain sukses, kita mulai melihat diri kita, saya kapan ya? Kita mulai dengan cara apapun mau berlomba. Pemazmur slide berikutnya, yaitu seorang penyair dan sekaligus dia adalah seorang yang melayani di bait Allah. Mazmur Asaf ini adalah syair dari Mazmur Asaf atau dari Asaf. Siapakah Asaf? Asaf adalah keturunan Gersom, putra Lewi. Bapak Ibu bisa baca di 1 Tawarik 6 ayat 29. Ditunjuk oleh kepala orang Lewi sebagai penyanyi utama dengan memakai ceracap ketika tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem. Ini pada zaman Daud. Dan Daud mengangkatnya sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Dan menurut catatan 1 Tawarik 25 dan 2 Tawarik, keturunan Asaf atau Bani Asaf tetap menjadi keluarga pemusik yang senior, sehingga orang Yahudi kembali dari pembuangan, atau hingga orang Yahudi kembali dari pembuangan. Artinya bahwa mazmur yang baru kita baca merupakan syair dari seorang Asaf, yaitu seorang pelayan di bait Allah, kepala penyanyi, pemuji pada waktu itu. Mirisnya, sebagai seorang pelayan di bait Allah, rupanya Asaf terjebak dengan pemikiran membandingkan dirinya dengan orang lain. Idealnya semestinya tidak begitu, amin. Karena ada sandaran kehidupannya, yaitu Tuhan. Tapi yang namanya manusia, pasti pikiran itu berkecamuk. Ketika melihat orang-orang yang berhasil datang ke bait Allah dengan masalah, ada persoalan, ada penderitaan, ada kemiskinan, ada keheningan, ada kesendirian, kadang ditinggalkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau seseorang mulai melihat kehidupan hanya dari satu sisi kesuksesan, kemakmuran, kejayaan, ketenangan, kenyamanan, dan sebagainya, itu yang membuat orang mulai stres. Ketika orang hanya berfokus pada sisi ini, mulailah orang itu berpikir dan terjebak dalam pemikiran seperti Asaf. Sehingga dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana Asaf mengamati hidup ini. Dia mengamati hidup ini lebih kepada atau berfokus kepada persoalan yang satu tadi itu. Mari kita baca. Saya baca buat Bapak Ibu. Dalam ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf tahu ini. Dia memberikan sebuah penegasan. Dia berkata,
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi kemudian setelah dia mengamati, kayaknya kalau hanya bersih hati, tulus hati, tidak ada perubahan itu dari sisi kemakmuran. Lalu dia berpikir ulang, dia bilang begini, tetapi sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakannya. Mereka dengan tinggi hati, mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Lalu dia menyimpulkan ini. Dalam ayat 12 bilang begini, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda mereka dengan senang selama-lamanya. Saudara-saudara, ini kesimpulan Asaf. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang sukses, tetapi ini lebih spesifik, orang-orang fasik. Nah, orang-orang fasik sini dapat diidentifikasi sebagai para pemimpin yang punya kuasa, otoritas untuk menentukan apa saja dalam hidup ini, mau suka-sukanya mereka. Tapi pemimpin ini adalah orang-orang yang datang kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Tetapi Alkitab berkata, mereka adalah orang-orang yang sombong, katanya di sini, yang membuka mulutnya untuk mengata-ngatai sesuatu yang tidak benar. Dan bahkan mereka berkata, adakah pengetahuan yang maha tinggi? Bukan hanya persoalan sosial yang mereka hancurkan atau yang mereka tabrak. Bukan masalah hukum sosial, tapi hukum Tuhan juga mereka lawan. Dan menurut Asaf, wah, mereka semakin kaya, menambah harta, dan senang selama-lamanya. Ini kesimpulan Asaf. Bapak Ibu, setiap hari kita mengamati hidup ini, amin. Dan kita punya kesimpulan di awal. Kita merasa bahwa kesimpulan itu benar. Asaf merasa bahwa apa yang disimpulkan ketika dia berkata, itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Lalu dia berkata begini, sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Pertanyaannya, apakah betul kesenangan orang fasik itu akan tetap selama-lamanya? Bapak Ibu yang menjawab. Yang kedua, apakah benar sia-sia sama sekali orang yang mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tanda tak bersalah? Sia-sia? Ini dua hal yang sangat paradoks. Satu, kebahagiaan, kemakmuran, kejayaan orang fasik sifatnya sementara. Yang kedua, kesetiaan orang benar mempertahankan hati yang bersih, yang tulus, sifatnya kekal. Amin. Yang menjadi masalah adalah ketika kita ada dalam situasi itu, kita terjebak dalam pemikiran, kita mulai membandingkan hidup ini dengan orang lain, dan kita menyimpulkan seperti Asaf menyimpulkan. Dia berkata, orang sukses itu senang selama-lamanya, dan dia berkata, orang yang mempertahankan hidup yang bersih sia-sia.
Karena dia menyimpulkan seperti ini, maka di ayat yang ketiga berkata, aku cemburu, dia bilang. Seakan-akan dia berkata, Tuhan tidak adil. Saya yang hidup bersih, kok ekonomi saya masih begini? Saya yang mempertahankan hidup benar, ekonomi saya masih begini. Tapi mereka, orang-orang fasik, yang hidup tidak takut Tuhan, menimbun harta, makmur, secara kesehatan tidak ada sakitnya mereka. Tapi saya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ada pada posisi yang sama seperti Asaf, yang mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau demikian, Bapak Ibu sedang ada dalam jebakan krisis iman. Amin. Bapak Ibu sedang terjebak dalam pemikiran yang keliru. Mari kita lihat pembacaan Alkitab. Bagaimana cara kita mengatasi krisis iman di tengah fakta morgana? Ada fata morgana, ada fakta morgana. Fata morgana itu semacam ilusi optik. Mata kita itu kalau misalnya kita jalan di satu tempat, di tengah-tengah panas terik, lalu di ujung sana kita ada di aspal, di ujung sana kita lihat semacam ada kubangan air. Kita berpikir itu ada air atau ada kolam di sana. Ternyata itu hanya semacam ilusi penglihatan kita. Ternyata dalam hidup ini juga, mata kita juga kadang-kadang salah menilai. Kita selalu menilai hidup ini hanya dengan menggunakan kacamata atau lensa optik kemakmuran. Amin. Saya tidak anti dengan kemakmuran, tapi kebanyakan yang saya amati, orang banyak meninggalkan Tuhan karena terjebak dalam pemikiran, hanya melihat hidup ini dari sudut pandang kemakmuran. Waktu orang itu diizinkan Tuhan ada dalam penderitaan, orang itu tidak tahan dan akhirnya berkata, sia-sia aku mempertahankan hidup yang bersih. Bagaimana cara kita mengatasi krisis iman di tengah fakta kehidupan? Yang pertama, jangan iri hati, jangan cemburu atau marah terhadap orang fasik. Kenapa? Karena iri hati, cemburu dan marah hanya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu Alkitab memperingatkan kita, berhentilah marah, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Beberapa teks Alkitab memberikan kita warning, jangan marah. Peringatan, jangan marah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, paling banyak pemazmur Daud mengajarkan kita. Dan memang cocok dengan Daud. Ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan sekutunya, Daud menunjukkan sikap yang tidak marah kepada ayah mertuanya itu. Meskipun ayah mertuanya adalah raja, dia tetap tenang. Alkitab berkata, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kenapa? Karena kalau orang marah, sama saja orang itu mempersilahkan pencobaan, dosa datang kepadanya. Kita ingat peristiwanya Kain ketika dia marah kepada Tuhan. Tuhan bilang, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa kepada. Tetapi kita lihat Kain dengan kemarahannya, dia tidak mendengarkan Tuhan dan akhirnya dia mengambil tindakan membunuh adiknya. Bapak Ibu, memang kita ada di tengah-tengah krisis ekonomi saat ini. Dan kita lihat bukan menjadi suatu rese umum lagi bagi kita. Para petinggi negara, oknum ya, korupsi di mana-mana.
Dan mungkin juga ada orang Kristen di dalamnya. Dan kita berharap ketika mereka ada di sana bisa menolong masyarakat. Tetapi faktanya mereka korupsi. Lalu kita dalam pikiran kita marah kepada pemimpin-pemimpin kita. Tapi hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan marah. Karena apa? Itu akan membawa kita jatuh dalam dosa. Pemazmur hampir saja terpeleset, kata Alkitab dalam ayat yang ketiga. Akibat dia marah, akibat dia iri hati, akibat dia cemburu. Hampir terpeleset. Kata terpeleset di sini artinya murtad. Terlibat dalam persengkongkolan untuk melakukan kejahatan demi meningkatkan taraf ekonominya. Pemazmur berkata, hampir aku terpeleset, tergelincir karena aku cemburu, karena aku marah kepada orang fasik, kata pemazmur. Itulah sebabnya dalam ayat 13 kita membaca tadi, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hidup yang bersih. Itu karena kemarahan. Jadi kemurtatan itu sebenarnya dimulai dengan apa? Kemarahan kita. Kepada siapa? Pasti kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak adil. Kok dia begitu hidupnya aman-aman ya? Kok saya yang pertahankan hidup bersih, kok begini ya? Tetapi Alkitab mencatat bahwa dalam penderitaan yang kronis ini, kita diajarkan untuk tidak marah. Kadangkala dalam praktek kehidupan setiap hari, waktu kita marah ya, misalnya begini, minta maaf. Di satu tempat saya pelayanan, ada beberapa teman pelayan saya. Memang kami sudah sepakat di situ bahwa kami melayani permisi, dikasih PK sebagian, persembahan kasih. Tapi beberapa saat teman saya ini tidak datang, tiba-tiba gembala tegas nggak mau kasih. Wah, marah dia. Dia cerita semua tentang pelayanan di gereja kami ke pihak lain. Yang penting yang buruk-buruk lah. Saking marahnya. Suatu saat saya telepon dia, kamu kenapa lakukan seperti itu? Saya marah, katanya. Saudara-saudara, memang kalau orang marah itu bukan yang baik yang diceritakan. Amin. Yang buruk yang dia ceritakan. Ini pemazmur. Ketika dia marah, dia bilang begini dalam ayat yang ke-15. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dia merasa waktu dia menderita kena tulah, kena hukum dari Tuhan. Sehingga dia berkata, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Dia hampir menceritakan sesuatu yang buruk tentang apa yang sudah dilakukan. Artinya dia tidak sanggup menerima kondisi dia. Dalam keadaan seperti itu dia tetap hidup takut Tuhan. Tuhan izinkan dia tidak mengalami yang namanya kemakmuran. Dia berusaha seperti orang lain hidup makmur. Kadangkala dalam hidup ini ketika kita tidak dianggap atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain, kita marah. Atau oleh orang tua kita marah. Lalu anak-anak itu menceritakan keburukan orang tua aja keluar. Gitu ya. Atau orang terdekat kita marah. Atau mungkin juga orang tua rohani kita marah. Jadi yang jelek aja kita ceritakan kepada orang lain. Atau mungkin juga ketika Bapak Gembala tidak memperhatikan kita marah. Kita menceritakan yang jelek saja, yang baiknya kita lupakan semuanya. Itulah manusia. Aku hampir tergelincir, kata pemazmur.
Karena marah. Dia melupakan kebaikan Tuhan. Karena marah. Itu karena apa? Dia hanya melihat hidup itu dari sisi kemakmuran saja. Dia belum melihat sisi lain dari kehidupan itu. Kenapa Alkitab berkata jangan marah? Karena pemazmur sedang berkata dalam ayat yang pertama tadi, sesungguhnya Tuhan itu baik, tetapi rupanya dia tidak sanggup bertahan dalam kondisi ketika dia ada dalam krisis iman. Dia melupakan semuanya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di tahun yang baru. Mungkin perekonomian kita hari ini belum seperti yang kita harapkan. Seakan-akan Tuhan belum menolong kita. Memang dia belum menolong kita. Hanya menunggu waktu. Tuhan izinkan kita melewati. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan di tahun yang kemarin. Amin. Sehatnya pun kita hari ini syukur. Kita masih sering ke Lapo kan? Masih sering makan B2 kan? Ada orang yang tidak bisa makan itu barang lagi. Jadi saya bisa makan B2, daging anjing, daging apa saja saya makan semua. Meskipun dompet kosong misalnya. Ya kemarin saya baru dikirimin ini bakso dari Bandung. Tiba-tiba satpam bilang begini, Pak John ini ada kiriman bakso dari Bandung, katanya untuk kepala asrama. Dalam hati saya, siapa yang kirim ya? Tiba-tiba saya buka WA, Pak John, apakah baksonya sudah sampai? Coba kalau saya dikatakan dokter, Pak John tidak boleh makan bakso lagi. Sia-sialah orang itu kirim bakso dari sana. Tapi puji Tuhan sampai detik ini ku melihat Tuhan itu baik. Belum ada larangan. Sehatnya pun kita Bapak Ibu sudah anugerah terbesar dalam hidup ini. Tapi kadang-kadang ketika kita hanya melihat hidup ini dari sudut ini, kapan dompet saya penuh, kapan deposito saya, kapan saya seperti dia, seperti itu. Kalau hanya melihat hidup dari sisi kemakmuran, kejayaan, ketenangan, kenyamanan, kita sedang terjebak dalam pemikiran yang salah. Amin. Dan pasti kita akan cemburu, marah sama Tuhan. Hati-hati kata Alkitab. Jangan sampai kita tergelincir dan kita murtad. Kalau kemarin kita hidup takut Tuhan, meskipun Tuhan belum memulihkan ekonomi kita seperti yang kita harapkan, terus takut Tuhan, amin. Terus pegang hati yang bersih. Ada banyak tokoh Alkitab yang memberikan contoh kepada kita, terutama Ayub. Dia adalah contoh historis penokohan Alkitab yang luar biasa. Sekalipun dia mengalami masalah-masalah yang sangat parah dan belum pernah ada orang yang mengalami seperti Ayub. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia tidak marah. 2 kali dia mengucapkan itu. Dan dia menegur istrinya yang marah. Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alam dan matilah kau. Dia bilang, perempuan gila. Itu bahasanya orang Kupang. Perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Memang arti aslinya gila itu terjemahannya. Karena istrinya terjebak dalam pemikiran yang salah. Dia hanya melihat Ayub yang kaya, yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia ada dalam penderitaan, maka semua pikiran dari istrinya itu mulai berkecamuk. Loh, kok begini? Nah, Ayub dia masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alammu, matilah kau.
Tapi bagus juga bahasanya Ayub. Hei perempuan gila. Tapi saya tidak bilang supaya Pak Sugi bilang sama ibu begitu ya. Mampus nanti tuh. Saya dan Pak Sugi udah kawan jadi. Tetap bertahan. Pelihara hati yang bersih. Karena tidak sia-sia orang itu hidup bersih. Selalu ada dalam penilaian Tuhan. Kita akan lihat nanti. Apakah betul orang makmur, orang fasik yang makmur akan tetap senang selamanya? Tidak. Karena masih ada hakim adil. Allah yang memantau seluruh kehidupan umat manusia. Dia menilai, dia menghakimi, dan dia memutuskan perkara untuk menghukum dengan adil. Karena untuk itulah hukum itu diberikan. Supaya melihat si A, si B. Dia taat, dia hidup baik atau tidak. Dan dalam pengadilan Allah, Allah akan mengadili sesuai dengan hukumnya. Amin. Mari kita lihat bahwa Allah itu berlaku adil terhadap siapapun. Kenapa tidak boleh iri hati? Karena ada waktu pengadilan Allah. Dikatakan begini dalam Mazmur 37, Bapak Ibu. Kita lihat waktu pengadilan Allah dalam Mazmur 73 tadi, ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Akhirnya pemasuk menemukan jawaban bahwa kesimpulannya yang lalu itu salah. Kehidupan orang fasik yang makmur, yang jaya, yang senang, tidak selama-lamanya mereka seperti itu. Sekejap, itu hanya nampak dalam ilusi optik kemakmuran. Karena pikiran kita sedang dikuasai oleh ilusi itu. Makmur, makmur, makmur. Asaf berpikir mereka akan senang selama-lamanya. Tetapi kemudian dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Saya pernah berjalan-jalan di satu sungai. Dulu kan saya di kampung. Biasanya di kampung saya itu sungai berbatuan. Kan ada sungai yang tidak berbatuan kayak di Jakarta ini. Saya setiap menjejaki dari hulu ke hilir, saya melihat berbatuan yang licin, yang berlumut. Suatu saat saya jatuh. Saya merasa berjalan di atas batu yang besar, tapi karena lumut, saya pikir aman. Tiba-tiba saya terpeleset jatuh. Sekejap. Nah, ini ibarat Tuhan membiarkan orang-orang itu, orang fasik, hidup dalam kemakmuran, berjalan seperti berjalan di atas batu yang licin. Tidak ada orang yang bertahan lama berjalan di atas batu yang licin. Apakah dalam perjalanan cepat, gerakan cepat, langkah yang cepat, apalagi lari, pasti jatuh. Alkitab mengibaratkan itu, bahwa ngapain kita marah? Kemakmuran mereka sekejap saja. Ya faktalah Bapak Ibu. Kita lihat orang yang baru naik bupati, gubernur, DPR, OTT, benar? Sekejap, saya ngomong fakta ini. Wah, dia baru jadi anggota DPR, rumahnya sudah mewah. Baru jadi anggota baru jadi bupati, rumahnya sudah mewah. Mungkin orang bertanya, luar biasa ini orang. Tapi sorga juga menilai, tunggu waktumu. Kubiarkan aja kau berjalan di atas batu licin, tunggu waktumu. Karena itu kita tidak boleh marah, kata Alkitab. Kata jangan berarti hentikan proses kemarahan itu yang sedang berjalan.
Kalau kita sedang marah terhadap kejahatan, hentikan. Biarkan Tuhan yang berperkara dengan dia. Siapapun yang berlaku jahat kepada kita, jangan marah, jangan iri hati, jangan berpikir untuk balas. Kalau kemarahan sedang berproses, hentikan itu, kata Alkitab. Karena kita punya Tuhan yang sanggup membalas. Amin. Kalau Tuhan yang membalas, jangankan dia apa namanya ini? Apa nih? Sentil kita. Hanya dengan tiup saya. Gitu ya. Udah selesai kita. Kan begitu. Biar aja Tuhan ini. Yang kedua, tetaplah berfokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Memang saat ini kita sedang mengalami yang namanya atau bergumul dengan degradasi moral karena tantangan krisis nilai, baik di dunia sosial, masyarakat maupun di gereja saat ini. Krisis iman. Dan yang paling membahayakan adalah ketika orang mulai berpikir bahwa melakukan kebenaran itu sia-sia. Jadi mulai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Mungkin karena lagi tren. Mungkin karena lagi fenomena, dia aja buat kejahatan, masa saya nggak bisa gitu. Mulai kita ikut-ikutan. Dan akhirnya kita melupakan nilai-nilai yang bermakna kekekalan itu. Kita menganggap remeh. Kita mulai ikut-ikutan dari orang lain. Sehingga kita mulai ragu, mempertanyakan ulang. Apakah betul kita melakukan kebenaran itu ada manfaatnya atau tidak? Tetapi melalui pembacaan ini kita diingatkan bahwa mempertahankan hati yang suci serta menjauhi partisipasi atau tindakan kita dalam perbuatan dosa merupakan indikator yang paling esensial. Dari apa? Dari integritas moral seseorang. Pertahankan integritas moral itu, yang secara sadar mengutamakan nilai-nilai kekekalan daripada hanya sekedar mengejar kemakmuran dunia yang bersifat sementara. Kalau kita tetap mempertahankan hidup yang bersih atau berfokus pada hal-hal yang bernilai kekekalan, sebenarnya kita juga harus memikirkan hidup itu dari sudut pandang yang berbeda. Amin. Bahwa hidup itu tidak hanya melulu kemakmuran. Ada proses, ada penderitaan, ada sakit, ada kesendirian, ada keheningan, ada air mata. Tidak selamanya ketika kita ada di bagian ini, itu berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Memang Tuhan izinkan kita melaluinya. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-16 dan 17, dikatakan begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain dan hanya memikirkan satu sisi bagian kehidupan ini, kita seperti pemazmur yang berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Memang kita tidak selalu mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup ini. Seperti kata Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Mari kita lihat ini. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-5. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-5. Apakah bisa tampil?
Kalau bisa ya. Pengkhotbah 11 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Amin. Kita tidak selalu mengerti. Bahkan di Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa tidak seorang pun mengerti maksud Tuhan, pekerjaannya dari awal sampai akhir. Ketika Tuhan mengizinkan masalah penderitaan dalam hidup ini, memang kita tidak mengerti. Dengan segala kemampuan kita untuk memahami, tidak bisa. Kita perlu Tuhan. Amin. Pemazmur berkata tadi, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Ayub juga tidak mengerti di awal-awal kesengsaraannya. Dia melewati tahun-tahun pergumulan yang panjang. Daud juga tidak mengerti. Meskipun dia sudah diurapi menjadi raja, tapi dia harus melewati tahun-tahun yang panjang penderitaannya, belasan tahun. Yusuf juga tidak mengerti kenapa dia dibenci oleh saudaranya. Dimasukkan ke dalam gua atau sumur, dibuang ke Mesir, dijual. Dia juga tidak mengerti. 13 tahun lamanya dia melewati itu. Dari umur 17. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan dia pengertian. Banyak tokoh Alkitab yang tidak mengerti juga. Kalau hari ini kita ada dalam posisi seperti itu, kita tidak mengerti kenapa saya seperti ini. Saya sudah hidup bersih, hidup takut Tuhan, tetapi hidup saya secara ekonomi juga tidak seperti orang lain. Kalau kita hanya mengamati hidup itu dan berpikir begitu rupa untuk memecahkan persoalan itu, seperti Asaf, dia bilang, aku tidak mampu. Maka harus masuk ke dalam tempat kudus Allah. Amin. Tidak ada cara lain. Ketika kita masuk ke tempat kudus Allah, di sanalah kita mulai diarahkan kembali untuk berfokus pada hal-hal yang bernilai kekekalan. Karena apa? Allah lah yang memberikan jawaban itu di tengah-tengah kebingungan kita. Pemazmur berkata dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 21 bilang begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ketika pemazmur hanya melihat hidup ini dari satu sisi saja, dan dia selalu bertanya, kenapa? Dia sendiri berkata, aku seperti hewan yang dungu. Memang kau tidak mengerti. Karena tidak mengerti, maka harus tanya kepada pemilik hidup ini yang lebih mengerti, yang tahu akan hari esok, yang tahu akan hari depan, yang merancang kehidupanmu. Saya juga tidak mengerti waktu itu. Ketika usia 4 tahun, papa mama saya dipanggil pulang. Tidak mengerti. Sampai saya percaya Alkitab yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan, namun Tuhan menyambut. Sekarang baru aku mengerti. Oh, ternyata maksud Tuhan seperti ini. Karena itu jangan terlalu berfokus dengan kekayaan, kemakmuran dalam hidup ini. Amin. Kita tidak akan selalu mengerti. Memang ada orang kaya, ada orang yang setengah kaya, ada juga orang miskin. Itulah kehidupan, itulah fakta.
Tetapi meskipun demikian, penyertaan Tuhan selalu nyata. Amin. Samanya. Kalau orang kaya dikasih kesehatan, orang setengah kaya dikasih kesehatan, orang miskin juga dikasih kesehatan. Amin. Itulah keadilan Tuhan. Coba kita lihat di jalan-jalan raya sana. Di pertikungan, perampatan, ada orang-orang yang dorong gerobak. Mereka tidur di atas aspal. Sehatnya pula mereka. Tidak ada sakit. Tapi kita lihat yang tinggal di lantai 50. Setelah saya ke rumah sakit, tinggal di mana Pak? Di apartemen 50. Kok sakit? Ya Tuhan bisa izinkan segalanya. Memang kita tidak mengerti hidup ini. Karena itu pemasuk mengingatkan kita. Hati-hati dengan fokus kehidupan kita. Jangan selalu menggunakan lensa duniawi. Karena semua ini dalam hidup ini sebenarnya kita lihat fata morgana. Berapapun uang yang kita punya, kita nikmati sebentar saja. Toh makan juga kita 3 kali sehari kan? Maksudnya begini, jangan gara-gara kehidupan penderitaan itu, Alkitab mengajar, kita marah, kita cemburu, kita ini, lalu kita terpeleset dan tidak fokus pada nilai-nilai kekekalan. Jangan sampai itu. Hidup ini harus berimbang. Berfokus pada nilai-nilai kekekalan. Yang ketiga, yang terakhir, menyerahkan diri kepada Tuhan dan selalu percaya kepadanya. Dalam ayat yang ke-16 dan 17 tadi kita membaca, dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Yang terakhir adalah hanya Tuhan yang sanggup memberikan jawaban yang pasti di tengah-tengah krisis iman. Tidak ada jalan lain. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh bilang begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Rata-rata para tokoh Alkitab ketika mereka dalam persoalan selalu di hadirat Tuhan. Makanya ada itu lagu, di hadiratmu aku tenang. Masih ingat lagu itu? Di hadiratmu itu. Nanti sambung di rumah aja. Di hadirat Tuhan. Sehingga pemazmur berkata, aku mengambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-26 sampai 28. Siapakah gerangan? Ya. Dari ayat 23. Tetapi aku tetap dekat di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin.
Di tengah krisis, di tengah ketidakpastian hidup, cara yang terbaik adalah berserah penuh kepada Allah. Karena dengan memiliki perspektif ini, kita sedang menggunakan yang namanya lensa surgawi. Kita terus berharap kepada Tuhan bahwa dalam penderitaan yang kronis ini, kita diajarkan untuk selalu menceritakan hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus juga dalam kebingungan, pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Dia berpasrah penuh kepada Tuhan. Tahun-tahun yang kita jalani, mulai dari tahun-tahun lalu sampai detik ini, sama saja. Ada kemakmuran, ada penderitaan. Ada penderitaan, ada kemakmuran. Amin. Marilah kita hidup di tahun yang baru ini dalam kehidupan yang seimbang. Kalau Tuhan kasih kita berkat, bersyukurlah. Kalau Tuhan izinkan kita ada dalam penderitaan, bersyukurlah. Amin. Karena Tuhan tetap menyertai hari-hari hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan sama-sama pujian, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Ku terhubung. Oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia yang tidak pasti, kita seringkali bingung dan kita terburu-buru menyimpulkan sesuatu, seperti Asaf. Awalnya Asaf meyakini bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik kepada orang yang bersih hati. Tetapi dalam krisis iman, dia menjadi gusar, bingung. Karena melihat penderitaan, kehidupannya tidak berimbang dengan orang-orang yang nampaknya makmur, sukses. Tetapi mereka tidak takut Tuhan. Ayub mulai cemburu. Asaf mulai cemburu. Dan dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hidup yang bersih. Bapak Ibu, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau kemarin kita hidup takut Tuhan, tetaplah takut Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan memunculkan terang, akan merubah hidup kita. Ada waktunya Tuhan akan merubah, memberikan transformasi ekonomi dalam kehidupan kita. Tetap saja setia kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan.
Memang banyak hal yang kita tidak pahami dalam hidup ini. Dan Tuhan izinkan supaya kita mengalami Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Sehingga suatu saat kita berkata, memang Tuhan baik kepada orang yang bersih hatinya. Jangan gusar, jangan terlalu berfokus pada hal-hal duniawi ini, tetapi pertahankanlah hal-hal yang bernilai kekekalan. Mari kita katakan, kasih-Mu melayakan hidupku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kami tetap mempertahankan hidup yang bersih, hati yang suci di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang paling tahu siapa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami sedang terjebak dalam pemikiran yang salah, kami hanya melihat hidup dari sisi kemakmuran semata, tanpa melihat dari sisi lain ada proses dan penderitaan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami melalui Asaf, memperingatkan kami agar kami tidak cemburu, tidak marah, supaya kami terhindar dari kemurtadan. Ajar kami juga untuk tetap berfokus pada nilai-nilai kekekalan. Ajar kami juga berserah penuh pada Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan kami mohon pimpinan penyertaan. Biar roh hikmat daripada Tuhan menaungi kami, agar kami tetap ditemui menjadi orang-orang yang bersih hatinya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.